Perancangan bangunan atas jembatan. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan bangunan atas jembatan? Bangunan atas jembatan merupakan bagian dari konstruksi jembatan yang dia menerima beban langsung lalu lintas yang melewatinya. Kalau misalkan kita punya struktur jembatan rangka, berarti yang dimaksud dengan bangunan atas itu mulai dari perletakannya atau tumpuannya, kemudian ke gelagar-gelagarnya, sampai ke lantai kendaraan yang di atasnya. Gitu juga kalau misalkan kita punya jembatan gelagar beton, berarti bagian dari bangunan atas merupakan mulai dari perletakannya, kemudian gelagar-gelagar atau girdernya, terus ada diafragmanya sampai ke lantai kendaraannya. Dan aspalnya juga termasuk. Bangunan atas jembatan, jika diklasifikasikan berdasarkan tipe strukturnya, maka terbagi menjadi beberapa berikut ini. Pertama, ada jembatan rangka, terus ada jembatan gelagar, ada jembatan plat buat bentang pendek, ada juga jembatan kabel beruji, jembatan kabel gantung, dan sebagainya. Dan masing-masing tipe struktur tersebut bisa menggunakan material penyusun yang berbeda-beda. Contohnya ya bisa dilihat di diagram ini. Bicara tentang perancangan bangunan atas, itu biasanya identik dengan pemodelan struktur. Dan pemodelan struktur itu biasanya ada kaitan dengan penggunaan software atau piranti lunak. Ya kayak Midas, SAP 2000, apalagi banyak lah. Tapi kenapa sih sebenarnya dalam merancang struktur itu kita dianjurkan itu menggunakan software untuk kasus-kasus yang kompleks? Dengan menggunakan software, kita bisa menangani atau menganalisis suatu struktur yang besar dan kompleks. Ya sebenarnya sekompleks-kompleks apapun kita bisa lakukan secara manual. Itu manual pakai kalkulator atau pakai Excel. Tapi ya mau kapan beresnya, sedangkan atasan kita ataupun owner itu pengennya hasilnya keluar cepat, dadakan, kayak tahu bulat, digoreng dadakan, 500-an. Dan semakin kompleks suatu struktur, maka nggak cukup lagi tuh kita analisisnya secara 2 dimensi, tapi kita harus analisis secara 3 dimensi. Tahu kan bedanya antara analisis 2 dimensi dan 3 dimensi? Ya kalau misalkan 2 dimensi, kalau aku punya jembatan rangka kayak gini, maka yang kita analisis cuman bisa arah sumbu X dan sumbu Z-nya. Sedangkan sumbu Y-nya ya bergantian di analisisnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan software, kita bisa lakukan analisis pada arah sumbu X, Y, dan Z secara bersamaan dan juga cepat. Yang kedua nih, alasan kenapa kita perlu menggunakan software kalau misalkan kita mau melakukan analisis struktur yang kompleks. Alasannya supaya mengefektifkan waktu. Bayangin deh, kalau misalkan kita punya struktur jembatan rangka kayak gini, terus kita pengen tahu berapa gaya-gaya dalam yang berada di setiap batang diagonalnya. Otomatis kan kita harus hitung satu persatu setiap batangnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan software, kita cuman klik beberapa kali aja, kita bisa munculkan result table berapa gaya-gaya dalam dari setiap elemen kabel atau elemen penampang balok girdernya. Apalagi ini kan baru analisis statik. Beda lagi kalau misalkan kita mau melakukan analisis dinamik. Misalkan dengan time history misalnya. Artinya kan analisis dinamik itu berarti gaya-gaya dalam yang terjadi nanti itu akan berubah berdasarkan fungsi waktu, berdasarkan interval waktunya. Misalkan kita pengen tahu berapa deformasi dan juga momen yang terjadi pada pilon jembatan ini nih. Nah, itu kan berarti tergantung berapa lama juga durasi gempanya. Nah, kalau misalkan itu berarti kan setiap waktunya, setiap interval waktunya, maka deformasi dan momen yang terjadi pada pilon tersebut nilainya akan berbeda-beda. Bayangkan kalau misalkan hal tersebut kita lakukan secara hitungan manual, nggak pakai software. Alasan ketiga kenapa kita perlu menggunakan software dalam menganalisis struktur, yaitu dengan menggunakan software kita bisa meningkatkan keakuratan dan ketelitian dari hasil analisis kita.
Misalnya kita punya sebuah balok sederhana, kemudian balok sederhana yang di atas dua tumpuan tersebut, kita pengen tahu berapa deformasi, atau jangan deformasi deh, berapa momen yang terjadi di setengah bentang, seperempat bentang. Dengan hitungan manual pun, itu pun teman-teman pasti bisa. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen tahu berapa momen yang terjadi atau gaya-gaya dalam yang terjadi itu pada bentang-bentang yang lebih kecil dari itu, misalkan pada di 1/8-nya atau 1/4-nya atau 1/16-nya, 1/32-nya, 1/4-nya dan seterusnya. Pokoknya makin kecil. Nah, itu kan mungkin keakuratan kalau misalkan kita melakukan hitungan manual akan agak kesulitan. Tapi kalau misalkan kita mau dengan cara dengan menggunakan software, itu bisa lebih mudah. Hal yang lain, misalkan kita punya sebuah plat yang dia duduk di atas 4 tumpuan. Terus kita pengen tahu berapa tegangan-tegangan yang terjadi pada plat tersebut, pada bagian tengahnya. Mungkin pada bagian tengah bisa kita ketahui dengan mudah kalau hitungan manual. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen tahu di titik segini, koordinat segini? Gimana kita bisa dengan mudah mendapatkan hasil tegangan tersebut kalau misalkan hitungan manual? Tapi kita menggunakan software, kita akan dibantu memunculkan berapa nilai tegangan-tegangan pada plat pada titik-titik yang kita inginkan. Seteliti itu dan seakurat itu. Tapi ingat ya, yang namanya software itu cuman tools atau alat. Artinya pemahaman atau konsep itu lebih penting dibandingkan dengan software. Ya walaupun dengan adanya software, kita kadang terbantu, akan lebih terbayang. Ini tuh fungsinya di mana sih? Ini tuh sebenarnya apa sih? Dengan software kadang kita terbantu. Tapi tetap yang namanya konsep atau pemahaman itu adalah nomor satu. Artinya jangan lagi tuh ada kata-kata aku lebih suka software Midas karena hasilnya masuk akal. Kalau satu aneh softwarenya hasilnya kayak gini. Tunggu dulu. Sekali lagi, yang namanya software itu cuma tools atau alat. Kalau misalkan kita masukinnya benar, hasilnya pun akan benar. Tapi kalau misalkan kita masukinnya salah, ya hasilnya pun salah. Kita masukin sampah, ya keluarnya sampah. Jadi ingat ya, dalam memodelkan struktur, pahami betul konsepnya. Kalau misalkan kita udah paham konsepnya, maka kita akan tahu apa yang akan kita modelkan dan apa yang nggak perlu kita modelkan. Jangan sampai kita udah modelin rumit-rumit, tapi hasilnya warning atau error. Misalnya aku punya struktur jembatan kayak gini nih. Mungkin ada elemen platnya juga kayak gini. Nah, tapi pas di running tuh ternyata mode-nya sampai 100. Mode-nya tuh nilai frekuensinya itu kecil banget, atau nilai periodenya kok aneh, nggak masuk akal. Hati-hati, itu bisa jadi karena elemen plat yang kita gambar itu ada yang nggak keiket antara node dan satu dan node yang lainnya. Itu yang menyebabkan error di situ. Makanya tips kalau aku biasanya dalam melakukan memodelkan struktur, aku biasanya running secara bertahap. Misalkan aku punya strukturnya kayak gini, tanpa diberikan elemen plat terlebih dahulu, aku running. Oke, nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya aku mulai memodelkan platnya. Setelah itu aku running lagi, aman, nggak ada masalah. Terus sebelum melakukan pembebanan, aku running lagi, aman. Setelah itu baru diberikan pembebanan, aman. Baru setelah itu di running secara bertahap. Intinya itu. Jadi jangan sampai kita modelin susah-susah tapi nggak taunya warning. Kan jadinya nyesek. Makanya modelkan secara bertahap, running secara bertahap supaya kita tahu di mana yang menjadi titik salah dalam memodelkan struktur tersebut. Sekian ngabuburit kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.